Meskipun sebagian besar wilayah Israel adalah gurun, negara ini telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi pertanian yang aman dan ide-ide baru mereka muncul. Metode pertanian yang inovatif dikembangkan karena mereka harus menghadapi tantangan tersebut. Itulah sebabnya hasil panen mereka sangat bagus. Sungguh menakjubkan bahwa Israel telah berhasil mengubah gurun keringnya menjadi ladang yang dapat digunakan selama bertahun-tahun. Untuk memahami masalah yang dihadapi para petani Israel, Anda perlu tahu tentang cuaca buruk di negara ini. Jumlah hujan yang sangat sedikit setiap tahunnya terjadi di beberapa tempat di Israel. Hujan biasanya turun antara bulan November dan Maret, yang berarti tidak ada hujan selama sisa tahun. Ini adalah masalah besar bagi para petani yang perlu menanam pangan sepanjang tahun untuk memberi makan keluarga mereka di negara tersebut. Namun, para ilmuwan dan petani Israel telah menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan lahan, air, dan makanan dengan sebaik-baiknya. Ini tidak hanya membantu masyarakat Israel, tetapi juga dapat mengubah cara bertani di seluruh dunia. Para peneliti di Israel sangat ingin berbagi pengetahuan dan teknologi mereka dengan para petani di negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan menggunakan teknologi baru ini, negara-negara yang memiliki kondisi sulit dapat menanam pangan sepanjang tahun sambil menghemat sumber daya yang berharga. Kemampuan Israel untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian adalah contoh betapa kreatifnya masyarakat dalam menggunakan metode pertanian berkelanjutan. Israel telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh lingkungan kering dan memastikan bahwa generasi mendatang akan mendapatkan makanan. Masalah besar dalam pertanian adalah tidak tersedianya cukup air. Di sisi lain, para petani Israel dan para ahli telah menemukan cara-cara kreatif untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang baik. Dengan populasi sekitar 8,5 juta orang yang tinggal di negara seukuran New Jersey dan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6%, Israel perlu memaksimalkan produksi pangannya. Tetapi dari mana negara yang sebagian besar berupa gurun mendapatkan air? Jawabannya ada di laut di luar Yunani. Meskipun garam di lautan merusak sebagian besar tanaman yang tumbuh di darat, Israel telah menemukan cara untuk memanfaatkan sumber air ini. Dengan tanaman desalinasi, garamnya diambil, dan air bersih dibuat. Cara ini tidak hanya digunakan dalam pertanian, tetapi juga untuk membuat air minum. Proses desalinasi bisa mahal dan menggunakan banyak energi, tetapi Israel telah berhasil memastikan mereka memiliki persediaan air yang hampir tidak ada habisnya. Pabrik desalinasi Israel bekerja dengan mengambil air asin dari Laut Mediterania dan mengirimkannya ke ruang untuk pengolahan. Di ruangan ini, air melewati filter yang berbeda untuk menghilangkan sedimen atau partikel yang mengambang di dalamnya. Langkah penting ini memastikan bahwa sisa proses dehidrasi berjalan lancar. Setiap bagian yang lebih besar yang melewati tangki ini dapat menghalangi rangkaian filter berikutnya, yang berarti bahwa keseluruhan sistem perlu dibersihkan sebelum proses desalinasi dapat dimulai kembali. Air mengalir melalui sistem filter dengan bantuan gravitasi dan jet selama proses praperawatan. Setelah tidak ada bagian yang lebih besar di dalam air, garam harus dikeluarkan. Molekul garam terlalu kecil untuk disaring secara teratur karena garam dilarutkan dalam air. Osmosis balik digunakan sebagai solusi. Air dalam proses dehidrasi melewati membran semi-permeabel dengan lubang-lubang yang cukup kecil sehingga hanya molekul air yang dapat melewatinya. Proses ini disebut osmosis balik. Molekul garam memang lebih besar dari molekul air, HAO, yang berarti bahwa molekul air dapat melewati lubang-lubang kecil tersebut dalam membran, kecuali garam yang tersangkut di belakangnya. Namun, osmosis balik menghilangkan lebih dari sekadar garam. Ia juga memilah zat terlarut lainnya dari molekul HAO. Hal ini menghasilkan sumber air yang bersih dan tetap bebas kuman. Ini bukan langkah terakhir dalam proses ini. Menariknya, proses pemurnian Israel bekerja dengan sangat baik sehingga bahan kimia dan mineral harus ditambahkan kembali ke dalam air untuk memastikan rasanya enak dan tidak berkarat. Hal ini dilakukan di pabrik desalinasi selama tahap ketiga sebelum air dikirim ke keran dan sistem irigasi di seluruh penjuru negara. Selain itu, proses desalinasi sangat efisien dan dapat menghasilkan air minum segar dalam jumlah besar, namun membutuhkan banyak energi dan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, Israel sadar bahwa mereka tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga telah mengeluarkan banyak uang untuk pemurnian. Pabrik-pabrik di sepanjang pantai Israel terus ditambah dengan pabrik-pabrik baru untuk memastikan bahwa produksi air tawar dapat mengimbangi pertumbuhan populasi. Namun, hal ini memberikan tekanan besar pada pabrik desalinasi dan sistem penyaluran air di Israel, karena air juga perlu disalurkan ke pertanian dan perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang pertanian. Israel sangat tertarik pada kemajuan teknologi desalinasi
karena mereka tahu bahwa limbah harus dijaga seminimal mungkin agar dapat menghasilkan cukup air untuk pertanian. Setiap tetes air di gurun kering diolah dengan sangat hati-hati karena sama berharganya dengan emas. Di sebagian besar tanaman desalinasi dan sistem pembersihan air harus mengatasi kebocoran yang menyebabkan air keluar setiap hari. Ribuan galon air dapat hilang karena retakan kecil pada pipa. Limbah sebanyak ini tidak dapat diterima untuk sesuatu yang penting seperti air, terutama bagi Israel dan metode pertaniannya. Jadi, Israel telah mengeluarkan banyak uang untuk infrastruktur dan monitor yang dapat menemukan retakan sejak dini, sehingga dapat segera diperbaiki atau ditambal. Berkat sistem dan kemajuan teknologi ini, Israel memiliki tingkat kebocoran air yang sangat rendah, hanya 7 hingga 8% selama pengoperasian. Hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan rata-rata tingkat kebocoran air, yang hilangnya mencapai 30% di sebagian besar sistem air di seluruh dunia. Israel mampu menjaga jutaan galon air agar tidak terbuang percuma setiap tahunnya. Hampir semua air yang digunakan oleh masyarakat Israel dan pertanian didaur ulang dan digunakan untuk hal-hal lain, sehingga menjadikannya lebih bermanfaat dan mengurangi limbah. Israel memiliki tingkat terbaik dalam menggunakan kembali air di negara manapun. Lebih dari 80% air yang dikirim ke pertanian dan rumah adalah daur ulang. Instalasi pengolahan air menghilangkan limbah dari air dengan menggunakan filter alami dan buatan. Banyak air yang digunakan untuk pertanian dan irigasi berasal dari tanaman ini. Hasil akhirnya sepadan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini, yang dapat memakan waktu hingga 6 bulan untuk membersihkan sepenuhnya air limbah. Air daur ulang adalah bagian penting dalam mengubah limbah menjadi lahan pertanian, karena pertanian tidak akan mungkin terjadi tanpa sumber air bersih. Saat ini, kita akan berbicara tentang metode dan alat rahasia yang digunakan para petani untuk menanam pangan di gurun tandus Israel. Kita menyadari bahwa air sangatlah penting dan berasal dari pabrik pemurni air hujan dan pusat daur ulang. Namun, bagaimana para petani benar-benar mengubah gurun menjadi lahan yang baik untuk bertani adalah bagian yang sangat penting dari proses ini. Penyiraman dilakukan dengan cara yang sama seperti air diolah dan didistribusikan. Peternakan Israel mencoba membuang air sesedikit mungkin. Dengan irigasi presisi, mereka dapat mengairi tanaman mereka dengan lebih efektif sambil menggunakan lebih sedikit air. Hal ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menjaga alat-alat yang berguna tetap segar, berbeda, rumit, dan berguna. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ini adalah irigasi tetes. Penyiraman tetes tidak hanya menghemat air dan unsur hara, tetapi juga memastikan setiap tanaman mendapatkan makanan yang dibutuhkannya. Penyiraman tetes bekerja sedemikian rupa sehingga air disebarkan melalui tabung dan nozzle yang dekat dengan tanaman. Air disemprotkan langsung ke tanah di atas akar, dan setelah itu, air ini masuk ke dalam tanah dan memberi makan tanaman. Akar dapat menyerap lebih banyak air sebelum hilang dengan metode sederhana namun efektif ini. Terkadang, sistem penyiraman langsung menembus tanah, sehingga air sampai ke akar tanaman yang ada di bawahnya. Dibandingkan dengan sistem penyiraman tradisional yang menyemprotkan banyak air ke seluruh lahan, metode ini mengurangi jumlah air yang menguap. Kedua metode ini menurunkan jumlah air yang diperlukan untuk menjaga tanaman tetap hidup. Irigasi tetes sering digunakan untuk menanam buah-buahan dan sayuran. Namun, hal ini juga dapat bekerja sangat baik untuk menanam tanaman pangan seperti jagung, gandum, dan beras. Penelitian di Israel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertanian dengan irigasi tetes adalah cara terbaik untuk menanam jenis makanan ini. Dengan menggunakan irigasi tetes dibandingkan dengan sistem peti standar, hasil panen beras di suatu daerah naik dalam jumlah yang sangat besar. Manfaat besarnya adalah tanaman dapat ditanam lebih cepat. Manfaat lainnya adalah berkebun dengan irigasi tetes menggunakan air 70% lebih sedikit, sehingga membantu melindungi sumber air dibandingkan dengan cara pertanian tradisional. Selain itu, metode ini juga mengurangi emisi metana hingga hampir 100% dan serapan arsenik masing-masing hingga 90%. Jumlahnya sangat besar dan membuka dunia pertanian sehat yang baru. Kenyataan pahitnya adalah bahwa kondisi kekeringan yang saat ini dihadapi Israel bisa menjadi normal di banyak tempat karena perubahan iklim dan kekeringan yang lebih sering terjadi. Meskipun ini akan lebih baik bagi semua orang, sepertinya irigasi tetes bisa menjadi cara untuk menghemat sumber daya sekaligus meningkatkan hasil panen dan menurunkan emisi gas rumah kaca seperti metana. Metode ini baik untuk manusia dan bumi. Selain itu, Israel belum berhenti. Mereka telah menambahkan teknologi VRI, irigasi tingkat variabel, ke dalam metode pengairan tetes mereka yang sudah ramah lingkungan agar lebih berkelanjutan.
Teknologi mutakhir ini dapat mengubah dunia secara besar-besaran dengan bantuan sensor dan perangkat lunak. VRI dapat mengukur hal-hal seperti tingkat nutrisi dan tingkat kebasahan, yang memungkinkannya memberikan jumlah air yang tepat untuk setiap tanaman berdasarkan kebutuhannya. Ini adalah langkah maju yang besar, karena memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat untuk tumbuh dan membuang air sesedikit mungkin. Sebagai contoh, sensor mengawasi tingkat kelembapan tanah, transpirasi dan suhu di area tersebut sepanjang hari. Dengan menggunakan data komprehensif ini, komputer dapat secara akurat menghitung jumlah pasti air yang dibutuhkan oleh setiap tanaman pada waktu tertentu. Karena tanaman yang bersebelahan mungkin mendapatkan jumlah air yang sangat berbeda berdasarkan jenis tanaman yang mereka miliki dan apa yang dibutuhkannya, sistem VRI, irigasi tingkat variabel, membuat jadwal penyiraman yang unik untuk setiap tanaman. Metode yang disesuaikan ini meningkatkan hasil dan pertumbuhan tanaman. Hal menakjubkan tentang sistem VRI yang mengubah ladang Israel menjadi lahan pertanian saat ini adalah sistem tersebut dapat bekerja dengan sistem irigasi lain di seluruh dunia. VRI dapat digunakan oleh pertanian yang menggunakan cara penyemprotan tradisional untuk menemukan area tanaman tertentu yang membutuhkan jumlah air berbeda. Hal ini dimungkinkan dengan menambahkan teknologi VRI dan perangkat GPS pada cara petani menyiram tanamannya setiap hari. Perangkat lunak VRI dapat memberitahu petani bagian mana dari ladangnya perlu disiram dan kapan, dengan melihat cuaca dan seberapa jenuh tanah. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan hasil pangan dan menurunkan penggunaan air. Selain itu, GPS dapat menemukan perubahan kemiringan dan medan yang mungkin berdampak pada limpasan air, memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat. Para petani dan ahli irigasi harus bekerja sama untuk membuat sistem VRI sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani agar teknologi ini dapat digunakan dengan baik. Seiring dengan kemajuan teknologi di Israel, semakin mudah bagi masyarakat untuk hidup bersama. Sangat mungkin bahwa VRI akan menjadi standar bagi sebagian besar petani di masa depan, terutama di tempat-tempat seperti Israel, Afrika, dan India yang menggunakan sistem pertanian tetes. Israel telah menemukan cara-cara baru yang luar biasa untuk bertani, karena mereka perlu mengubah dan meningkatkan metode mereka. Meskipun demikian, para petani dan ahli Israel belum sepenuhnya melakukan hal tersebut. Namun, diperlukan lebih banyak kemajuan teknologi untuk menjamin produksi pangan di gurun pasir bisa terus berlanjut di masa depan. Disinilah otomasi dan pelacakan sangat penting agar tanaman bisa mendapatkan air yang dibutuhkan, bahkan ketika petani tidak ada di sana, seperti saat mereka sedang menjual hasil panennya atau di malam hari. Sistem penyiraman otomatis telah dibuat. Bersama dengan irigasi tingkat variabel dan irigasi tetes, sistem ini telah membantu para petani menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyiram tanaman mereka dan lebih banyak waktu untuk memetik dan menjalankan bisnis mereka. Meskipun tidak sering turun hujan di banyak tempat di Israel, sistem ini bekerja sama untuk melihat pola cuaca dan menjaga tanaman agar tidak mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit air. Dengan populasi dunia yang bertambah dan suhu yang berubah, menjadi lebih penting untuk memastikan tersedianya produksi pangan yang cukup. Namun, pekerjaan ini seringkali sulit dilakukan, terutama di negara-negara berkembang dengan sedikit sumber daya yang juga mengalami banyak pertumbuhan penduduk. Israel sangat terbuka mengenai hal ini, berbagi inovasi pertaniannya, dan banyak kelompok bekerja keras untuk mendapatkan peralatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Israel juga menggunakan metode pertanian lain yang tidak hanya meningkatkan hasil pangan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan dan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Perubahan signifikan telah dilakukan pada industri pertanian berkat pertanian vertikal dan hidroponik saat ini. Rumah kaca memungkinkan untuk menanam tanaman di area kecil tanpa menggunakan tanah. Tanaman mendapatkan nutrisi dan air yang dibutuhkan melalui sistem hidroponik dengan sedikit limbah. Sistem mandiri ini juga memudahkan mendaur ulang air, sehingga lebih mudah mengendalikan limbah dan membuang hama dibandingkan dengan metode pertanian tradisional. Israel juga telah mencari cara untuk menggunakan metode alami dalam membasmi gulma dan serangga di pertanian mereka. Gulma dan serangga dapat merusak tanaman bahkan di gurun karena keduanya mencari sumber pangan. Di Israel, telah dilakukan pengujian menggunakan serbuk sari yang dimodifikasi yang menargetkan siklus reproduksi gulma secara langsung. Berbeda dengan pestisida, serbuk sari ini jauh lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia yang berdampak buruk bagi manusia dan hewan. Terlebih lagi, serbuk sari yang dimodifikasi ini sangat efektif dalam membasmi jenis gulma yang resisten terhadap herbisida. Gulma tidak terbiasa dengan serbuk sari ini karena merupakan bagian normal dari siklus reproduksi mereka. Selain itu,
Israel telah menggunakan metode yang lebih sederhana untuk meningkatkan hasil panen di daerah gurun. Misalnya, penutup kain peneduh menghentikan penguapan air dan melindungi tanaman dari sinar matahari yang terik, sehingga tanaman tidak mengalami kekeringan. Metode pertanian inovatif ini berhasil bahkan dalam kondisi yang sulit, digunakan oleh para petani di Israel. Metode ini mencakup teknologi baru seperti irigasi tingkat variabel dan teknologi lama seperti kain peneduh. Kembali ke dasar adalah hal lain yang dilakukan Israel. Mereka menanam makanan yang lebih tahan lama dan tumbuh dengan baik di tempat kering. Meskipun ini mungkin masuk akal, banyak perusahaan pertanian di seluruh dunia menanam tanaman yang bukan tanaman asli daerah mereka atau tidak tumbuh dengan baik di sana. Anda bisa menanam apa saja di mana saja selama Anda menggunakan terlalu banyak air dan pupuk kimia. Namun, metode ini sangat buruk bagi lahan dan tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Pertanian semacam ini memperburuk masalah dengan menyebabkan bencana lingkungan seperti pertumbuhan alga dan hilangnya sumber daya. Oleh karena itu, para ilmuwan dan petani Israel bekerja keras untuk membuat tanaman yang dapat bertahan hidup dalam kondisi kering dan untuk membiarkan benih yang membutuhkan lebih sedikit air dan nutrisi untuk tumbuh. Ramone almond, misalnya, dapat bertahan dari emboli yang menghentikan pembuluh air pohon, sehingga memungkinkannya tumbuh dengan baik di tempat kering. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Israel, Ramone almond dapat menjadi tanaman penting di masa depan karena perubahan iklim membuat keadaan menjadi lebih kering dan panas. Terlebih lagi, pohon lemon telah ditemukan sebagai tanaman terbaik untuk tumbuh di gurun Israel, terutama ketika dicampur dengan sistem irigasi modern. Setelah menyerap cukup karbon dioksida untuk fotosintesis, pohon-pohon ini dapat menutup stomata mereka yang seperti lubang pada kulit kita. Proses ini mencegah tubuh menyerap terlalu banyak CO dan juga meminimalkan kehilangan air. Menanam tanaman yang membutuhkan banyak air di gurun tidaklah berkelanjutan. Namun, menanam tanaman yang tidak membutuhkan banyak air dengan menggunakan air daur ulang dan sistem irigasi modern, seperti yang dilakukan di gurun, adalah hal yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.